selamat datang kembali di saluran kami yang paling keren. Hari ini kita akan memasuki dunia yang menakjubkan dari teknologi drone. Drone atau yang lebih dikenal dengan pesawat tanpa awak telah mengubah cara kita melihat dunia. Dari fotografi udara hingga survei pemetaan dan bahkan pengiriman barang, drone membawa kemungkinan yang tak terbatas. Jadi di video kita hari ini kita akan membahas segala hal tentang drone, mulai dari sejarah, jenis, hingga pemanfaatan drone yang bisa dilakukan. Siap-siap teman-teman untuk menjelajahi langit dan melihat dunia dari ketinggian yang baru bersama-sama. Sejarah perkembangan drone dimulai pada tahun 1849 ketika Austria menggunakan bawang tak berawak yang diisi dengan bahan bakar peledak untuk menyerang Italia. Pada tahun 1898, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh yang menjadi dasar ilmu robotik kontemporer. Tesla kemudian menciptakan kapal dan balon yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penggunaan drone dalam militer terus berkembang, dan pada Perang Dunia I, Austria menjadi negara pertama yang menggunakan drone. Setelah perang, Badan Proyek Riset Pertahanan AS atau Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA tertarik dengan penemuan Abraham Karim dan mulai mengembangkan teknologi drone. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi tentang pengendalian pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia. Perkembangan teknologi drone juga membantu dalam berbagai keperluan seperti syuting film, dokumentasi, fotografi, dan hobi. Dengan pengembangan teknologi drone dapat dikendalikan hanya dengan smartphone dan digunakan dalam berbagai proyek besar termasuk pemetaan. Banyak sekali jenis-jenis drone yang saat ini sudah mulai berkembang. Nah, untuk pemaparannya saya mulai dari yang pertama, ada drone quadcopter. Drone sipil yang paling awal dan paling populer di dunia, mempunyai 4 baling-baling yang berfungsi untuk mengangkat dan membelokkan drone. Biasanya berukuran kecil dan dilengkapi dengan kamera HD. Kemudian ada fixed wing, struktur mirip sayap bagian belakang pesawat. Bentuknya yang simpel memungkinkan drone terbang lebih lama di udara dan memiliki kecepatan tinggi serta mampu memetakan wilayah yang sangat luas. Kemudian ada drone racing yang dirancang untuk balapan. Drone ramping dan mampu menahan tekanan angin saat dipakai untuk balapan. Kecepatannya mencapai 70 hingga 80 km per jam. Kemudian ada drone consumer, jenis drone yang sering digunakan sebagai hobi atau untuk pembuatan video dan fotografi, dilengkapi dengan kamera yang memiliki resolusi tinggi. Kemudian ada drone militer yang digunakan untuk kepentingan bidang militer, contohnya adalah UAV Predator dan Reaper. Kemudian ada GPS drone yang selalu terhubung dengan sinyal GPS dari saat satelit sehingga bisa kembali ke titik keberangkatan tanpa perlu dikendalikan saat kehabisan baterai atau sudah berada di luar area kendali remote control. Kemudian ada gasoline powered drone yang tidak menggunakan baterai sebagai sumber daya energinya, melainkan menggunakan bensin atau gasolin untuk bisa terbang, dapat bertahan lebih lama dibandingkan yang menggunakan baterai. Kemudian ada fotografi drone yang digunakan untuk merekam video dan mengambil foto, biasanya dilengkapi dengan kamera digital yang dilindungi sehingga lensa kamera tetap memberi hasil yang terbaik. Kemudian ada helikopter drone yang menggunakan satu mesin rotor sebagai helikopter, mempunyai bagian depan dan relatif lebih mudah untuk dibuat melayang tetap di satu titik. Kemudian yang terakhir ada trick drone yang tidak hanya bisa diajak naik turun atau belok kiri kanan, tetapi juga dapat melakukan sejumlah trik seperti berputar ke atas dan manuver-manuver menarik lainnya. Dengan memahami berbagai jenis drone, Anda bisa memilih yang tepat untuk keperluan Anda dan mempelajari aturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaan drone di Indonesia. Penggunaan drone di bidang kehutanan memiliki beberapa kelebihan dan kegunaan yang sangat berguna. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan drone di bidang kehutanan, yaitu yang pertama untuk memperbaiki perencanaan pengelolaan hutan. Drone dapat membantu dalam membuat dan rencana pengelolaan hutan dengan memberikan informasi tentang faktor-faktor seperti luas areal, batas, tegakan hutan, spesies kayu, dan inventaris biologis. Perencanaan hutan dapat menghemat waktu dan meningkatkan kualitas rencana secara substansial. Kemudian yang kedua, manfaat drone di bidang kehutanan adalah untuk mendokumentasikan tindakan. Drone dapat mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, seperti pembersihan atau penipisan, serta mendokumentasikan kerusakan setelah badai dan tindakan korektif yang dapat diambil.
Kemudian yang ketiga ada mendeteksi dan mengelola hama dan penyakit. Drone dapat mendeteksi wabah pada tahap awal, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Selain itu, drone dapat membantu dalam menilai pertumbuhan dan produksi tanaman, serta mendeteksi perbedaan antara tanaman sehat dan tidak sehat. Kemudian yang keempat ada mengelola dan mencegah kebakaran hutan. Drone dapat membantu petugas pemadam kebakaran melacak jalur api dan mengidentifikasi lokasi dan intensitas hotspot, serta membantu para pembuat keputusan mengarahkan kegiatan pemadam kebakaran. Kemudian, yang kelima, mengelola hutan tanaman skala besar. Drone dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor vital seperti volume, tinggi pohon, serta kondisi keseluruhan kehutanan. Drone memiliki kelebihan daripada satelit. Yaitu kelebihan drone dibanding satelit adalah dapat memantau struktur bentang alam yang sangat kompleks, seperti bentang alam perladangan berpindah dan bentang alam hutan, serta dapat menghindari tutupan awan. Selain itu, drone dapat membantu dalam menilai pertumbuhan dan produksi tanaman, serta mendeteksi perbedaan antara tanaman sehat dan tidak sehat. Dalam beberapa kasus, drone digunakan untuk keperluan pengawasan dan digunakan untuk mengambil gambar suatu areal hutan di wilayah tertentu. Nah, jadi itulah petualangan kita ke dalam dunia drone. Gimana, seru kan? Jangan lupa dengan teknologi drone, kita memiliki kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang baru dan mengakses tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau. Oke, jadi itu semua dari saya hari ini. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, teman-teman. Terima kasih telah menemani saya. Tetap semangat dan jangan lupa, langit bukan lagi batas. Semoga itu sesuai dengan